berkumpul untuk kegiatan diskusi publik yang mungkin judulnya ini agak-agak provokatif. Ya biasalah, judul itu kan untuk menarik perhatian. Kalau nggak provokatif mungkin juga nggak serami ini juga. Nah, saya mungkin agak sedikit berlainan ya dengan judul tentang potensi pecahnya. Kalau potensi pecahnya itu nanti biar dibahas sama teman-teman sendiri. Saya akan fokus pada fakta-fakta historis atau data historis yang melatar belakangi terbentuknya Kabupaten Lamongan hari ini. Jadi selama ini kita melihat bahwa Kabupaten Lamongan hari ini ya 27 kecamatan, seolah-olah ya kan, sejak berdiri Lamongan itu terdiri dari 27 kecamatan ini. Nah, selama ini aspek kesejarahan itu atau aspek historis itu jarang untuk diungkapkan atau jarang disuarakan. Sehingga apa? Ketika kemudian muncul seperti ini, kita menjadi terkaget-kaget lah istilahnya. Nah, kita sering kali mendengar ada sebutan, ya kan, Lamongan Lor, Lamongan Kidul. Seolah-olah itu hanya merupakan sebuah istilah geografi saja. Karena apa? Karena memang kita tidak jarang mau jujur dengan sejarah kita sendiri gitu. Jadi seolah-olah Lamongan Lor itu ya pokoknya sing panggone ndok lor. Sehingga konotasinya mungkin hanya wilayah yang berada di tepian pantai. Tapi sebenarnya munculnya istilah Lamongan Lor, Lamongan Kidul ini sejak kapan? Itu yang tidak pernah kita telusuri. Nah, sebutan Lamongan Selatan dan Lamongan Utara memang tidak semata-mata karena perbedaan letak geografis, namun juga karena keduanya memiliki akar kesejarahan yang berbeda antara utara dengan selatan. Di sisi utara, kita seringkali mendengar melewati, kalau mau menuju ke Ngimbang pasti melewati yang namanya Gunung Pegat, yang terletak persis di antara Babak dengan Kedumring, wilayah kecamatan Babak dengan Kedumring. Nah, wilayah ini ternyata menjadi batas antara ex Abdeling atau ex Kabupaten Lamongan di masa lalu dengan ex Kabupaten Sidayu. Kabupaten Lamongan sebelum mencapai luasan pada hari ini, pada awalnya hanya meliputi sisi selatan Sungai Bengawan Jero hingga sekitar Kali Lamong, yang artinya Lamongan pada awalnya adalah wilayah pedalaman yang tidak bersentuhan langsung dengan muara dan pantai. Jadi Lamongan dulu memang tidak punya laut, nggak usah protes Bajon. Lamongan memang tidak dikenal di dalam sejarahnya punya laut sebelum tahun 1910. Wilayah sekitar Bengawan Solo, Bonorowo, Bengawan Jero hingga pantai utara merupakan wilayah Kabupaten Sidayu yang mencakup hingga muara Bengawan Solo. Jadi mulai dari Gunung Pegat sampai dengan muara Bengawan Solo yang ada di Sidayu Kota pada saat itu. Nama Lamongan pertama kali itu muncul dalam sebuah prasasti beraksara Jawa kuno dan berbahasa Jawa kuno yang diperkirakan berasal dari masa kerajaan Tumapel atau Singasari, di mana prasasti ini menyebutkan seorang nama pejabat kerajaan atau juru samya yang berkedudukan di Lamongan. Jadi bukan Mbah Lamong loh ya. Ini masanya jauh sebelum Mbah Lamong, 300-400 tahun sebelum Mbah Lamong. Eksistensi Lamongan sudah ada. Dan pada prasasti ini diketahui bahwa yang namanya wilayah Lamongan itu sudah bukan sebuah wilayah desa, tapi sebuah wilayah administratif. Karena di situ duduk seorang yang namanya Juru Samya atau pejabat kerajaan.
Kemudian kapan nama Sidayu muncul? Nama Sidayu muncul itu pertama kali pada prasasti Karangbogem atau prasasti Tirah, yaitu pada tahun 1309 Saka atau 1387 Masehi. Artinya nama Lamongan ini justru lebih dahulu muncul di dalam data-data sejarah setelah adanya prasasti ini. Tapi sebelum prasasti ini, ketika merunut Mbah Lamong ya jauh, kita tak menemukan nama Lamongan. Kita persingkat saja di sini langsung. Setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran, ya kan, maka kemudian muncul yang namanya Raja Pajang tahun 1568. Tapi kemudian naiknya Joko Tingkir menjadi Raja Pajang ini mendapat penolakan dari wilayah-wilayah pesisir di wilayah timur, sehingga situasi ini kemudian dimoderasi atau dimediasi oleh yang namanya Sunan Prapen. Pada saat itu juga adalah Bupati Sidayu, Bupati Surabaya, Madura, dan Lasem. Tapi nggak ada catatan Bupati Lamongan. Artinya pada saat proses negosiasi dan mediasi tentang penetapan Sultan Hadiwijaya menjadi Raja Pajang, ya kan, dan menandai masuknya wilayah-wilayah timur menjadi bagian daripada Pajang, posisi Lamongan masih dalam posisi vacuum of power secara jabatan tumenggung atau apa itulah, ya bupati lah. Ada peristiwa menarik, ya kan, pada tahun 1720, yaitu ketika Perang Mataram melawan Surabaya. Terjadi peristiwa penyerangan ke Sedayu oleh Temunggung Lamongan yang bernama Panji Surengrana, yang merupakan adik Adipati Surabaya, yaitu Arya Jaya Puspita. Dan mereka ini adalah cucu-cucu daripada Ki Ageng Bronto yang notabene adalah mantan penguasa Sidayu di masa lalu. Jadi dari gambaran ini jelas terlihat bahwa yang namanya Kabupaten Sidayu dengan Lamongan berbeda, secara kekuasaan politik berbeda, bahkan keberpihakan politik pada tahun 1720 berbeda. Ketika Surabaya kemudian pengen menentukan nasibnya sendiri bersama dengan Lamongan, Sidayu berada di pihak Mataram pada saat itu, sehingga Sidayu menjadi sasaran penyerangan daripada Bupati Lamongan, yang kemudian itu berlanjut kepada penyerangan ke Tuban dan ke Bojonegoro. Setelah 1910 Kabupaten Sidayu dibubarkan dan sebagian besar wilayahnya masuk menjadi bagian dari Kabupaten Lamongan. Dari 3 distrik atau 3 kawedanan, 2 diantaranya itu masuk ke Lamongan. Hanya 1 distrik, bahkan mungkin tidak penuh, yaitu distrik Sidayu sendiri atau distrik Tambangan kalau nggak salah ya. Itu yang masuk menjadi bagian daripada Kabupaten Gresik. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Brio luar biasa, sejarah. Tapi, nah nanti silakan saya juga bisa dikonfirmasi sama Mas Brio. Justru Hayam Wuruk di Prasasti Bluluk 4 itu wilayah Bluluk itu mulai Bluluk sampai Tenggulungan, sampai Tenggulun. Itu berarti sudah menjadikan satu. Lalu dipecah, jadi ada tulisan Bupati pertama 1700 berapa itu bukan baru. Itu Bupati pertama. Nah, berarti dulu pernah jadi satu, lalu jadikan 2, terus akhir-akhir jadi satu lagi. Kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka saya mengusulkan begini, menurut saya, mengapa kita tidak menatap ke depan? Lamongan menjadi barometer negara, bahwa pelabuhan Lis, pelabuhan Nusantara Broto itu pada saatnya nanti akan menjadi daerah-daerah penting bagi perkembangan Nusantara di tahun 2045. Itu misalnya tema-tema itu yang mari kita ambil. Tidak semata-mata lalu membuat kamu apa moro-moro pecat terkait apa.
beban negaranya semakin besar. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pendapat di awal ya, bahwa yang sempuh itu adalah Sedayu Wetan, ya. Sehingga Sedayu Kulon itu dinihilkan, dimarginalkan, gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang Wetan, tokoh yang paling muncul adalah Kanjeng Sempuh. Padahal Kanjeng Sempuh itu adalah menurut saya itu adalah periode memang cukup lama, sekitar 30 sampai 40 tahun diambil Sedayu Wetan itu pada tahun 1800-an, 1800-an ya. Jadi dia zaman kolonial. Betul. Kemudian kalau kita lihat yang di Sedayu Kuto itu data arkeologisnya itu adalah nisan kuno itu ya, nisan kuno kalau di depan makam Masjid Kanjeng Sempuh itu adalah kolonial semuanya. Namun ada yang lebih tua itu adalah Dingawen. Oleh karenanya ya, yang kedua, teman-teman yang di wilayah Sedayu Lawas, ketepatan saya asli Sedayu Lawas ya. Jadi tempat tinggal saya itu diduga di depannya itu ada kuburan yang di tengah desa, itu diduga dulunya adalah keraton Sedayu kunonya. Ya, kalau pelabuhan kuno memang iya tetap sampai sekarang. Ya. Juga teman-teman yang ada di wilayah Sedayu Lawas itu juga sama. Jadi bahwa ada keberlanjutan dari Sedayu Lawas sampai ke Sedayu Kuto. Zamannya ada Lawas, pasangannya adalah Kuto, Anyar, Sedayu Anyar. Kalau Sedayu kuno berarti Sedayu Kuto kan gitu kan ya, pasangannya seperti itu. Dan ini ada catatan Belanda, jadi juga disinggung tentang Islam masuk di wilayah pesisir utara atau di kita itu gini. Di Paciran, bagian dari wilayah distrik Sedayu, ya. Jadi 1350-an Masehi, ya. Menurut kronik Sedayu menyatakan bahwa sebagian besar penghuni bentang alam di sekitar pesisir utara itu sudah mengikuti agama Rasul, yaitu agama Muhammad. 1350. Kalau dilihat tadi dengan Tom Pires ada ya. Tom Pires mengatakan bahwa di dalam taman masih banyak yang sebenarnya menganut agama kuno. Mbak Yai Agus Nyoto menyatakan itu adalah kapitayan, gerakan kapitayan, atau bisa jadi gerakan-gerakan tradisional, Islam tradisional. Mungkin Tom Pires yang backgroundnya dari Portugis menyatakan itu adalah kekunoan. Ini meskipun tidak sumber sekunder, Agus Sunyoto, ya, Bapak Profesor Dr. Agus Sunyoto, ya, dia dalam buku Suluk Malang Sungsang, era Kesultanan Demak, ya, di bawah Sultan Fatah, Adipati Sedayu itu namanya Raden Yusuf Siddiq bin Ali Murtazo. Ali Murtazo itu adiknya Sunan Sunan Ampel. Sunan Ampel. Ali ya. Jadi kemudian ketika Demak dalam kuasa Sultan Trenggono, Adipati Sedayu itu adalah anaknya Raden Yusuf, yaitu Muhammad Yusuf. Jadi Muhammad Yusuf bin Yusuf Siddiq bin Ali Murtazo. Ali Murtazo identik dengan Sunan Sedayu. 1546. 1546 ini ya, Mendes Pinto menceritakan lawatannya bahwa di pesisir utara itu ada namanya Patih Sudayo. Patih Sudayo identik dengan Patih Sedayu, Adipati Sedayu. Bapak Ibu yang berbahagia, dan menurut Sarkawi sama Gunel, Degraf, Patih Sudayo ini diduga adalah Lanang Dangiran atau Ki Ageng Brondong, dan sekarang disematkan menjadi rumah sakit di Brondong itu, tempatnya di Sedayu itu namanya Rumah Sakit Ki Ageng Brondong. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya buat penyelenggara, yaitu Bandeng Lele Lamongan yang dinaungi oleh Gus Irul dan
Ustadz Nur Salim. Ya. Jadi diskusi pada sore hari ini adalah sebuah pemikiran yang sangat luar biasa, di mana masyarakat Lamongan diberikan sebuah opsi. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Fatahur, milih tetap menjadi satu di Kabupaten Lamongan atau kita membuat kabupaten sendiri. Bupatinya Kang Yo. Artinya apa? Bahwa di dalam proses diskusi tadi banyak sekali pemaparan yang sudah disuguhkan sebagai pemantik dari diskusi kita sore hari ini. Ada beberapa sebutan mengenai, yang pertama tadi mengenai Sedayu. Terus kemudian ada sebuah sumber artefaktual, atau di sini ada istilah tekstual, di mana ada prasasti Karangbagem seperti itu. Sebenarnya saya dari tadi menunggu di mana wilayah Sedayu itu juga ada sebuah sebutan pelabuhan, dan ini masih dibahas. Jadi pelabuhan Sedayu ini terdengar sampai hampir seluruh wilayah di internasional, bukan hanya di wilayah Sedayu saja. Bahkan pelabuhan ini menjadi sebuah lintas masa dari masa Singosari, Mojopahit, Singosari, bahkan pada masa periodisasi Demak sampai ke era Mataram. Ini sangat menarik di sini. Artinya di sini ada sebuah pusat perekonomian yang besar. Jadi Sedayu ini disebut sebagai kadipaten, bahwa disebut sebagai satu wilayah yang mandiri yang mempunyai pelabuhan yang besar. Seperti itu. Mungkin nanti bisa sedikit dibahas tentang pelabuhan tersebut. Kalau kita mengacu di Kerajaan Mojopahit, Kerajaan Mojopahit ini terkenal sebagai sebuah kerajaan yang konteksnya tidak hanya kerajaan maritim saja, tetapi ada yang mengatakan bahwa Mojopahit ini adalah kerajaan yang agraris. Saya bersama Mas Priyo dulu pernah ketemu Pak Nigel Bulog di Museum Trawulan, itu mengatakan sekei pangan Mojopahit itu Lamongan, seperti itu. Jadi yang memberi makan orang Mojopahit ini adalah orang Lamongan. Sehingga di sini kalau kita melihat potensi di Lamongan dengan adanya persawahan yang sangat luas, kemudian kita dihubungkan dengan konteks laut yang tadi disebutkan, Lamongan itu tidak punya laut. Tapi kalau menurut saya Lamongan itu mempunyai wilayah kelautan di sini. Sehingga ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, munculkan bagaimana perekonomian di Lamongan ini yang bisa dihubungkan dengan masa periodisasi sekarang ini, yaitu tentang potensi maritim dan potensi agrarisnya. Kemudian tentang konteks dari pelabuhan tadi, yang mungkin besok kalau seandainya membuat kabupaten sendiri bisa kemudian diangkat kembali seperti itu. Jadi ada sebuah pelabuhan. Yang terakhir mengenai utang piutang. Dulu saya waktu kuliah itu pernah disinggung oleh Pak Profesor Ahmadin Kasdi mengenai utang piutang, sampai kita diskusi berhari-hari mengenai utang ngopo. Nah, dan akhirnya berhari-hari itu ketemu. Nah, ini mungkin bisa disinggung juga. Bahwa di sini di prasasti Karangbagem itu menyebut kaulaku utang senilai 125.000 kalau sekarang seperti itu. Nah, ini utangnya apa ini? Mungkin bisa dijelaskan sekalian bahwa Lamongan khususnya wilayah utara ini ya kalau dulu sangat diperhitungkan, tapi kalau sekarang mungkin ya perlu kita angkat kembali bahwa Lamongan ini mempunyai wilayah yang notabene bukan wilayah yang biasa. Potensi Lamongan pecah menjadi dua. Sebenarnya
urusan ini, urusan perebutan kekuasaan ini, urusan pembagian wilayah ini, itu mempunyai faktor ekonomi kalau menurut teman-teman mahasiswa. Jadi penguasaan wilayah ataupun terpecahnya nanti Lamongan ini adalah kepentingan ekonomi yang dimana kepentingan ekonomi ini dikelola oleh para penguasa. Nah, kita melihat bahwasanya wilayah Lamongan ini masih belum rata dalam segi akses pendidikannya, akses infrastrukturnya juga masih belum merata. Nah, jika nanti wilayah Pantura ini sebagai wilayah industrialisasi, apakah wilayah yang di daerah itu ini semakin tertinggal? Nah, ketimpangan ini akan membuat nantinya bahwasanya menciptakan apa itu? Pemecahan sosial. Nah, pemecahan sosial ini nantinya juga akan mempengaruhi terhadap pemekaran wilayah ataupun bisa menjadi Lamongan menjadi dua. Nah, pada periode zaman Jokowi ini kan sudah ada pemekaran wilayah yaitu 3 provinsi. Terus ada lagi wacana yakni Madura sebagai provinsi baru. Nah, dengan hadirnya diskusi ini saya ingin menanyakan kepada narasumber bahwasanya apakah nanti Lamongan ini benar-benar akan mengalami pecah menjadi 2 wilayah, daerah Lor dan Kidul, karena memang daerah Lor ini saya kira ini sudah sangat maju karena di dalam akses pendidikannya juga sudah lumayan, infrastrukturnya juga lumayan, ditunjang lagi dengan rencana menjadi area industrialisasi. Saya kira seperti itu. Yang belum terungkap adalah potensinya, karena potensi itu adalah suatu peristiwa kejadian yang memungkinkan akan terwujud atau dikembangkan untuk mewujudkan potensi itu. Maksud kami, potensi apa saja yang bisa ke depan itu Lamongan menjadi 2. Kita lihat tadi hanya mitos dari sisi sejarah itu, dan mitos mau dikembangkan bagaimana kami tidak tahu etikat itu. Bicara masalah potensi, maka secara politik dan ekonomi saya sepakat Lamongan pecah jadi 2. Tapi dari sisi sosiologis saya belum bisa menemukan sama sekali potensi yang akan diwujudkan, potensi yang selama ini terpendam untuk diwujudkan menjadi 2 kabupaten ini secara sosiologis kok belum muncul. Misalnya ada gerakan-gerakan awal untuk pemecahan itu belum ada, sehingga ini justru akan menimbulkan potensi kerawanan ketika menjelang pilkada. Memecah 2 kekuatan yang sebenarnya sudah rukun damai di Lamongan ini dengan diskusi ini akan menimbulkan riak-riak kecil yang justru menambah potensi kerawanan pilkada 2024. Oleh karena itu, tolong buktikan saya dalam forum ini bahwa ada potensi yang bisa kita narasikan sebagai sebuah potensi yang akademik yang bisa dipertanggungjawabkan. Memang betul di Lamongan ada potensi untuk pemekaran. Yang saya lihat sekarang adalah mitos bahwa Bupati Lamongan itu dari Sedayu, bukan dari Lamongan. Sementara saya baca di layar tadi bahwa mitos itu hanya sebatas pada kepemimpinan Mas Bob, Fadli, dan Yurono. Sementara periode Farid, periode Safi Asari, periode Kasino, dan sebagainya itu tidak disinggung sama sekali. Sehingga kalau saya kesannya potensi hari ini adalah kepentingan politik yang lebih besar daripada kepentingan sejarah maupun kepentingan politik dan ekonomi dan sebagainya. Padahal di awal saya sudah menyampaikan, saya adalah bicara kajian historis. Maksudnya dengan urusan ini, saya nggak ikut setuju. Satu yang harus dicatat dari awal, kan ini salah satu yang cara berpikir kita yang memang nggak connect dengan apa yang saya paparkan. Kajian historis itu juga potensi. Masalah Anda mau bikin gerakan, mau bikin apa, itu juga urusan Anda. Saya nggak ikut itu. Kita itu ngomong kajian historis, ya kan? Dan ini loh kesalahan pikirnya di situ, nggak konsisten dengan itu. Saya memaparkan persoalan apa? Persoalan kajian historis bahwa memang Kabupaten Lamongan itu terbentuk dari 2 kabupaten, catat itu. Ya, dan itu fakta sejarah, bukan mitos. Itu sudah lagi. Dari awal saya lihat ini yang beropini ini justru ngawur gitu. Itu terbawa dengan kesimpulan campur ya, yang kebetu memberi kesimpulan itu. Saya justru mengajak kita bicara tentang data dulu. Ya kan?
Itu persoalan politik. Anda yang punya partai dan lain sebagainya itu yang berkepentingan kok, bukan saya kok. Sudah saya jelaskan di awal, judul itu, iya kan, dan pemaparan. Ini kan potensi. Anda bisa membaca potensi enggak? Potensi itu, ya kan, segala sesuatu yang terkandung. Iya, masalah potensi itu menjadi gerakan atau tidak itu persoalan lain. Tapi bahwa aspek kesejarahan antara Lamongan dengan Sidayu berbeda dan itu terjadi sejak dulu, itu fakta. Dan kita belum ada 100 tahun, ya sekitar 100 tahunan umput antara Sidayu dengan Lamongan. Apa yang dipaparkan oleh Pak Fatkur tadi itu banyak distorsi sejarah Sidayu, ya kan? Yang tidak bisa atau kurang terpelajari karena nama Sidayu selama ini terkooptasi oleh nama Lamongan. Itu kecurigaan saya sebagai warga Sidayu. Salah satunya, ya kan? Bahkan penetapan hari jadi pun sama sekali tidak melibatkan Sidayu, tidak menggunakan data Sidayu sama sekali. Nah, itu kekacauan. Ini saya anggap sebagai arogansi Lamongan. Bagi saya yang orang Sidayu, bagi orang Sidayu, dan itu fakta sejarah. Ini saya berkali-kali ngomong, saya ini ngomong sejarah, tapi ini persoalan politik, iya kan? Tapi ini adalah sesuatu yang legal dan sah. Kenapa tidak? Ayo, kalau sekarang saya tantang seperti itu gimana? Persoalan bahwa ada orang mau jalan bupati, saya nggak ada kepentingan dengan bupati. Saya mau sejarah. Warga Sidayu juga berhak untuk menaikkan atau mengangkat benderanya sendiri sebagai sebuah wilayah ex kabupaten. Sama halnya dengan Lamongan. Kita sudah melihat tadi ya, 70% ex wilayah Sidayu masuk menjadi bagian daripada Kabupaten Lamongan. Salah satu proyek yang nyata-nyata tidak terselesaikan sampai dengan hari ini dan menjadi permasalahan yang berlarut adalah Bengawan Ceruk yang notabene adalah wilayah Sidayu. Itu fakta. Atau kemudian kita biarkan saja itu. Sudah, nggak usah ngomong bupati Ante, sampai ngomong di bupati Loro tambah ya. Itu persoalan administratif aja kok untuk percepatan pembangunan kok nggak ada yang luar biasa. Sekarang itu nggak ada yang luar biasa, sama dengan kecamatan dipecah jadi 2-3 nggak ada masalah, kabupaten dipecah ribut. Itu urusannya pemerintah pusat. Tapi ini akan menjadi satu naskah akademik apa yang dipaparkan oleh Pak Fatkur tadi dengan secara detail. Jenengan simpen Pak, mungkin suatu saat ketika Bukhofifah mau mencalonkan dan masyarakat Sidayu menyatakan kontrak politik untuk mendirikan Kabupaten Sidayu, itu akan menjadi naskah akademik yang akan dituangkan di dalam rancangan peraturan daerah pemekaran kabupaten. Persoalan bahwa ini akan terjadi pada tahun berapa saya tidak tahu. Nggak bisa terburu-buru lah, jangan lebih gitu loh. Jangan lebih bicara data sejarah. Yang 5 tahun, 10 tahun pemekaran aja belum berhasil kok. Itu kalau PDW gitu loh. Karena kepentingannya apa? Sebenarnya ini Lamongan Utara dan Selatan nggak ada ini pun setiap hari masyarakat bicara. Itu secara antropologis jelas gitu loh. Justru yang harus kita bedah kalau Anda sebagai seorang tim sukses, kenapa kemudian secara antropologis masyarakat Selatan dan Utara berbeda? Kenapa pos politik di wilayah utara dan selatan berbeda? Itu kalau Anda ngerti sebagai seorang konsultan politik, pola pendekatan kita mau masuk ke utara seperti apa, ke selatan seperti apa. Anda tidak bisa mengingkari budaya, kultur dari masyarakat setempat. Mungkin beresakan Idul Payu, dari mengacu Jokowi paciran bongkarwan payu, Pak. Ngomong egonya yang tinggi, misal seperti itu. Itulah fungsinya kita membedah, ya kan, culture, historis daripada masyarakat Lamongan. Bukannya memang ada dua struktur yang berbeda. Bagaimana pengaruh Sidayu, bagaimana pengaruh pelabuhan, wacake orang pelabuhan, Pak, ya kan, dengan wacake orang agraris jelas berbeda.
Kalau Anda tim sukses mau turun ke lapangan, pakai pola pendekatan yang berbeda. Itu loh. Jangan kemudian menyatakan bahwa acara ini nggak ada manfaatnya. Lah itu yang ngawal. Kapan kita menjadi akademisi kalau pola pikirnya seperti itu? Yang ini jelas-jelas semuanya data akademik. Ya, jangan terlalu mudah dibungkus dengan politik. Sebenarnya di prasasti Karangbokem sudah jelas bahwa utang itu adalah apa? Ini apa? Terasi Pak ya? Saya ingat saya. Itu terasi. Dan di situ memang menyebut galangan Kawolu atau galangan ke-8. Artinya nama galangan ini mengindikasikan adanya bandar-bandar pelabuhan yang sudah ada di wilayah Pantura sejak masa dahulu. Kenapa kemudian kita kesulitan mencari jejak bandar pelabuhan? Saya pasti bandar pelabuhan akan bergeser. Karena kita jangan membayangkan dengan pelabuhan yang hari ini. Ya, pelabuhan di masa lalu itu adalah pelabuhan yang terbuat dari kayu. Sehingga apa? Ketika terjadi kerusakan bisa dipindah dan akan berpindah. Ketika perkembangan masyarakatnya kemudian berubah, maka misal Condong lebih berkembang kemudian sampai dengan hari ini dibanding Sidayu, itu fakta. Tapi cikal bakal awal pelabuhan Gondok itu bukan pelabuhan batu ataupun pelabuhan beton seperti yang hari ini kita lihat. Dan itu sebenarnya sangat biasa terjadi di pelabuhan-pelabuhan kecil di sepanjang pantai yang ada di Bengawan Solo, di sepanjang sungai Bengawan Solo. Yang menarik itu bahwa ada proses sejarah yang dilakukan. Setiap kekuasaan itu ya sudah pernah disampaikan oleh Pak Fathur Rahman di awal itu, sejarah yang dilakukan untuk mengaruhi kontrol sosial masyarakatnya dengan leluhurnya. Itu yang harus menjadi catatan kita. Dan untuk menyatukan proses antara Lamongan dan Sidayu itu menjadi bagian. Seharusnya ada. Kita ini sudah dalam kajian sejarah Lamongan itu harus dikonstruksi ulang. Itu menjadi penting karena harus ada pengakuan adanya Sidayu. Sebenarnya titik-titiknya nanti sudah ketemu di Kedaton Giri zaman Demak itu sebenarnya satu titik. Tapi ini kan tidak menyatukan proses potensi perdikan yang di derajat atau yang lainnya. Itu yang menjadi titik match. Artinya bahwa ada pemutusan historis di sejarahnya. Kalau memang diawali dari kerajaan Demak, ada Kedaton Giri, ada perdikan-perdikan itu semuanya satu wilayah. Nah, merangkai sejarah Lamongan ini menjadi satu kesatuan, tidak didasar atas adanya Mbah Lamong. Itu menjadi penting. Jadi penting untuk dikonstruksi. Kalau itu mau menyatukan. Nah, yang terpenting kan di sana letaknya. Karena yang membuat sejarah itu, yang menulis sejarah itu punya literasi argumentasi sendiri. Kenapa muncul zamannya Mbah Lamong? Masa pemerintahan Demak itu bukan pada Kedaton Giri saja. Ada pengakuan juga dari Demak adanya Sidayu. Itu yang harus dipecahkan dan dikaji secara menerus. Untuk menyatukan bagaimana tidak terjadi persepsi apa yang disampaikan oleh Mas Priyo tadi bahwa ada penghilangan sejarah Sidayu gitu. Itu yang pertama. Jadi perlu dikonstruksi sejarah Lamongan kembali. Apakah ada kesepakatan masyarakat atau apa majelis intent tentang sejarah budaya apa di masyarakat Majapahit atau Demak titik sebenarnya di mana itu. Kalau soal batas administratif sebelumnya, kalau kita menafik sejarah Indonesia, semuanya itu kan awalnya dari proses Soekarno melakukan proses pembelajaran dari buku Majapahit Negara Kertasoma itu, yang kemudian diberikan wilayah administratif di dasar atas Hindia Belanda, begitu. Wilayah administratifnya lebih banyak di sana. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan tersendiri karena memang wilayah karena yang dibikin oleh Belanda ya otomatis ini banyak ekonomi Belanda untuk bangun basis-basis tanah jajahannya begitu. Nah,
maka kearifan lokal itu menjadi hilang, begitu. Menjadi hilang. Nah itu perlu dikaji pada perspektif itu pemekaran ya, kita nggak ngomong soal pemekarannya dulu, tapi akan historis yang hilang itu harus dikembalikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mau pelabuhan hari ini, apakah betul Tunggul itu sebagai pusat pelabuhannya dengan cekungan terdalam karena betul demografi dari atas itu, ataukah ada yang lainnya? Kalau saya sepakat dengan beliau, artinya bahwa pelabuhan itu memang tidak di sana. Kita juga dengar cerita, saya nggak tahu faktanya, di Kemantren itu juga temukan pecahan-pecahan zaman Cina lah, kemangnya keramik itu. Iya. Nah keramik itu bisa di sana, di Kemantren itu juga ada, di Paciran juga ada, di Paciran ditemukan itu. Nah persoalannya kemudian karena pusatnya itu, kalau saya membaca penjelasan Pak Fatur Rahman tadi itu, bahwa Sidayu ini Paciran bagian dari perdikannya, artinya distriknya Sidayu gitu. Pusatnya memang ada di Sidayu prosesnya. Tapi Sidayu itu kan proses pusatnya. Apakah pelabuhannya di sana juga ada? Karena proses yang terjadi hari ini harus dibaca bahwa kalau kita memberi pada kerajaan Majapahit, mungkin pelabuhan itu ya memang pintu masuknya antara yang di ujung Galuh itu dengan yang ada di Tuban. Kalau pusat masuknya awalnya itu tentara mana saja, tapi melalui sungai yang ada di Lamongan, dan itu pun tidak terhubung sebenarnya, diberantas dengan yang ada di Bengawan Solo. Kalau Majapahit kan ikutnya berantasnya, paling Balangong dan anaknya itu yang di Dompleng, tapi tidak berhubungan dengan ini. Ya karena itu, apakah betul itu berhubungan atau enggak, dikatakan Mas Priyo juga geologisnya juga perlu dibuktikan gitu. Nah, karena asumsinya Mas Priyo juga pernah berhubung namanya, sama saya tangkap tadi itu, alur Bengawan Solo dengan Brantas itu menjadi satu, nah, gitu. Nah ini letaknya di mana? Kalau emang ada penghubungnya, nah itu letaknya di mana menurut asumsi Mas Priyo kalau itu mau ditanya, kalau saya tanyakan. Yang keempat, kita hari ini memang tidak pernah memahami akar sejarah yang kita miliki. Kita selalu berpegang politis bahwa apa yang terjadi hari ini itu digunakan untuk konsumsi politik. Apa yang dikatakan Mas Priyo, is okay artinya. Kalau kita mau berpikir Lamongan karena sudah apa kita mau perumahan tidak, yang itu persoalan penting itu bagaimana pemerataan pembangunan yang kemudian memberikan, karena tidak mungkin dibangun secara keseluruhan, tidak mungkin. Pasti ada satu sentral yang memang harus diprioritaskan dibangun sehingga memberikan efek kepada wilayah lain. Apakah mana efek yang perlu dilakukan? Saya sepakat apa yang dikatakan tadi itu. Saya pernah baca proses market Gelambang itu yang dulu pernah dicanangkan Jawa Timur. Artinya ini wilayah Surabaya Timur kan? Surabaya Barat, benar, Surabaya Barat. Artinya proses itu kan dimulai dari Tuban ke Lamongan itu sebagai basis pendukungnya aja di sana. Nah, jadi persoalan di proses market kita, saya prioritasnya itu selalu mau soal tidak ada utara yang dibangun dulu, tapi tidak ada penjelasan kenapa sih utara harus dibangun lebih dulu, tidak selatan. Nah ini harus dijelaskan seperti ini dari proses satu skala prioritas program itu memiliki efek sana. Tapi ini kan hanya proses bagaimana dikonsumsi menjadi satu jajaran politik bermain pada tidak adil itu kalau dibangun sana saja. Karena memang konstruksi itu yang dengan politik. Hingga sana jadi kenapa? Potensi apa yang dikembangkan di sana pun tidak di selatan katanya itu tidak digali secara maksimal gitu. Karena memaksimalkan di pesisir ya pesisir dulu. Ya saya nggak tahu nanti arah ke depan apa yang mau dilakukan, ya semuanya tergantung pola dan sumbangsi pemikiran kita terhadap Lamongan. Semisal memang Sedayu ini ya wawalam bisa berdiri sebuah kabupaten sendiri, terus punya garis laut, garis pantai sendiri.
semisal pada akhirnya nanti berdiri smelter itu akan ada JP seperti di Gresik itu luar biasa itu. Berapa ratus ribu itu tenaga kerja yang diserap dari sana itu. Belum potensi kelautannya dan seterusnya. Saya hanya menafsiri apa yang disampaikan dari beberapa materi tadi dengan beberapa bacaan yang coba saya. Oh ya, ada satu itu Sedayu era sebelum kolonial masuk, dan mungkin ini ada tambahan yang mungkin tidak disebut itu. Saya coba membaca dari literatur Monash University itu ternyata di Pambon itu ada ILG, Emergency Landing Ground. Maksudnya gini, dulu itu ada titik-titik pendaratan pesawat. Di Pambon itu ada map jelas. Itu ada bandar udara darurat, emergency landing ground. Cuman saya secara faktual belum pernah memverifikasi kesedayunya. Cuman di catatan itu arsip Monash University tahun 1945 itu ada di sana. Map bandara itu ada. Bisa. Maksudnya gini, ternyata wilayah Sedayu itu di beberapa dekade ini selalu ada potensi yang luar biasa. Bahkan lapangan udara itu punya, itu Lamongan nggak punya. Lebih-lebih nanti Lamongan semisal Sedayu pecah itu nggak punya pantai juga, ini juga ngerti.